Oke, selamat malam adik-adik dan mahasiswa. Jadi di malam hari ini saya akan jelaskan pada Anda tentang proses akuntansi. Jadi proses akuntansi itu sendiri merupakan suatu rangkaian dari awal ketika transaksi itu terjadi sampai dengan kemudian transaksi itu akan kita jurnal dan terakhir itu akan menghasilkan suatu laporan keuangan. Itu merupakan proses akuntansi. Oke. Jadi di malam hari ini saya akan jelaskan tentang proses akuntansi itu sendiri. Jadi Anda akan tahu nantinya bagaimana transaksi itu terjadi dari awal dalam bentuk transaksi keuangan, jual beli barang, itu sampai dengan kemudian ada jurnal, kemudian Anda akan menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Itu akan saya bahas di hari ini. Nah, eee, proses akuntansi itu sendiri akan terkait dengan laporan keuangan yang, eee, sudah Anda pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Jadi 2 minggu sebelum itu sudah pernah ajarkan pada Anda tentang laporan neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Walaupun memang untuk arus kas dan perubahan modal itu, saya nggak ajarkan Anda secara detail atau secara lengkap, karena menurut saya nanti saya akan berikan, penjelasan tentang laporan itu di pertemuan yang lain seperti itu. Karena itu menurut saya lebih Anda harus memahami dulu akuntansi secara dalam, baru nanti akan Anda memahami tentang, laporan keuangan itu. Tapi yang sudah saya jelaskan secara mendetail kepada Anda di minggu-minggu sebelumnya adalah laporan neraca dan laporan laba rugi seperti itu. Oke, kita ke definisi aja dulu ya tentang, proses akuntansi. Jadi proses akuntansi itu merupakan proses kegiatan yang dimulai dari pencatatan, peringkasan, sampai dengan penyajian laporan keuangan. Itu merupakan proses akuntansi. Jadi proses akuntansi itu dimulai dari pencatatan dulu dari transaksi-transaksi yang ada, kemudian pencatatan itu kita ringkas dalam bentuk jurnal, sampai dengan nanti kita sajikan dalam bentuk laporan keuangan. Oke ya, seperti itu. Nah kemudian, saya akan jelaskan Anda tentang rekening. Jadi rekening dalam akuntansi itu ada 2 gitu ya, jenis-jenis rekening. Ada rekening real namanya dan rekening nominal. Jadi kalau rekening real itu adalah rekening-rekening yang ada di laporan neraca, itu akan masuk dalam kelompok rekening real. Sedangkan kalau rekening nominal adalah rekening-rekening yang ada di laporan laba rugi, itu kan masuk dalam rekening nominal seperti itu. Oke? Nah, saya akan jelaskan kepada Anda sedikit tentang neraca. Jadi ini sudah saya jelaskan di minggu lalu. Saya ingin jelaskan pada Anda adalah akun-akun yang ada di laporan neraca dan laporan laba rugi nantinya gitu ya. Jadi kalau di neraca, itu akun-akunnya ada cukup banyak. Jadi yang pertama yang paling sering Anda tahu adalah akun kas, oke. Kemudian ada akun bank, kemudian ada akun piutang, ada akun persediaan, kemudian ada akun biaya dibayar di muka, ada akun peralatan, dan ada akun aktiva tetap yang terdiri dari aktiva tetap bangunan, aktiva tetap tanah, kemudian ada aktiva tetap mesin-mesin, dan aktiva tetap kendaraan. Itu adalah bagian-bagian dari, aktiva yang ada dalam sebuah laporan neraca gitu ya. Itu adalah bagian-bagian dari aktiva. Kemudian di bagian pasifa atau sebelah kanannya adalah ada akun-akun utang dan modal atau orang sering bilang sebagai pasifa, akun utang dan modal ini. Oke, di akun ini yang ada adalah akun utang jangka pendek atau orang sering bilang utang lancar, ada utang jangka panjang, kemudian ada pendapatan diterima di muka. Itu termasuk dalam akun utang. Kemudian yang masuk dalam akun modal itu adalah modal di setor, kemudian ada agio dan disagio saham, atau kalau modal store tuh orang sering bilang sebagai modal saham gitu ya, kalau modal store. Kemudian ada agio dan disagio saham, kemudian ada laba ditahan. Itu merupakan bagian dari akun modal. Nah, di laporan laba rugi, jadi saya bikin di sini laporan laba rugi. Di laporan laba rugi, oke, itu ada juga beberapa akun. Oke, ada beberapa akun. Yang pertama itu adalah akun penjualan atau orang sering bilang sebagai akun pendapatan. Kemudian yang kedua ada akun harga pokok penjualan. Yang ketiga, itu adalah selisih antara penjualan ini dan harga pokok ini kita selisihkan, nanti akan Anda mendapatkan yang namanya laba kotor. Oke. Setelah laba kotor dikurangi dengan beban-beban
beban-beban operasional, dapatlah Anda yang namanya ini diselisihkan antara laba kotor dan beban-beban operasional diselisihkan, dapatlah Anda yang namanya laba operasi. Oke, kemudian laba operasi ini Anda kurangi dengan pendapatan non operasional, dan beban non operasional, dapatlah Anda yang namanya laba bersih sebelum pajak, seperti itu. Kemudian laba bersih sebelum pajak ini Anda kurangi dengan beban pajak penghasilan badan, dapatlah Anda laba bersih setelah pajak, seperti itu. Jadi itu adalah komponen dari laporan laba rugi itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi ada penjualan atau pendapatan, kemudian ada harga pokok penjualan, ada laba kotor, ada beban-beban operasional, ada laba operasi, ada pendapatan non operasional, ada beban non operasional, ada laba bersih sebelum pajak, kemudian ada beban pajak penghasilan badan, dan ada laba bersih setelah pajak. Itu adalah bagian-bagian dari laporan laba rugi. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, saya pengen jelaskan kepada Anda tentang saldo normal. Anda pernah dengar saldo normal akun nggak? Mungkin dulu Pak Budi pernah jelaskan pada Anda ya tentang saldo normal sebuah akun. Jadi, sebuah akun itu sudah ada saldo normalnya gitu ya. Jadi, akun yang ada di akuntansi sebenarnya secara umum tuh cuma ada 5 aja. Jadi ada aktiva, ada utang, ada modal, ada pendapatan, dan ada beban. Oke, cuma ada 5 aja sebenarnya akun yang ada di laporan akuntansi kayak gitu. Cuma ada 5 aja. Nggak banyak dia gitu ya, ada 5. Oke, jadi yang pertama adalah saldo normal dari akun aktiva. Itu adalah di sisi debit. Jadi kalau aktiva Anda bertambah, itu pasti bertambahnya di sisi debit. Kemudian akun utang itu saldo normalnya adalah di sisi kredit. Kemudian saldo modal atau akun modal itu saldo normalnya adalah di sisi kredit. Kemudian kalau akun pendapatan itu saldo normalnya adalah di sisi kredit juga. Sedangkan akun beban saldo normalnya adalah di sisi debit, seperti itu. Jadi itulah saldo normal dari sebuah akun. Itu ada 5 akun. Aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Itu semua sudah ada saldo normalnya. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian proses akuntansi. Jadi proses akuntansi itu sendiri dimulai dari adanya bukti-bukti pembukuan. Jadi bukti-bukti pembukuan itu adalah transaksi-transaksi keuangan yang ada di sebuah perusahaan. Jadi transaksi keuangan itu contohnya adalah nota pembelian barang, nota penjualan barang, itu merupakan bukti-bukti pembukuan. Oke. Kemudian bukti-bukti pembukuan ini nantinya Anda akan jurnal dalam bentuk buku jurnal. Jadi di jurnal ya, bukti-bukti pembukuannya jurnal dalam bentuk buku jurnal. Kemudian buku jurnal ini akan Anda jadikan sebagai sebuah buku besar. Anda kumpulkan menjadi sebuah buku besar. Kemudian buku besar ini Anda akan satukan menjadi namanya laporan keuangan, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya buku pembantu. Jadi buku besar pembantu itu apa? Di sini sebenarnya ada kata-kata buku besar pembantu gitu ya, buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu itu apa? Sebenarnya buku besar pembantu itu adalah buku besar yang berisikan rincian dari satu akun yang ada di buku besar. Itu namanya buku besar pembantu. Nanti kita akan lihat buku besar pembantu itu apa di sini ya. Jadi, buku besar pembantu itu merupakan rincian yang digunakan untuk menjelaskan atau merinci angka atau nilai yang ada pada buku besar suatu akun. Buku besar pembantu ini umumnya digunakan untuk merinci jenis akun seperti piutang dan utang yang ada di sebuah perusahaan. Jadi contoh nih misalnya, kita memiliki piutang sebesar 10 juta. Jadi kalau ada orang bertanya ke kita, "Pak Gongde, saya pengen tahu piutang 10 juta ini sebenarnya kepada siapa aja?" Gitu ya. Jadi kita bisa tunjukkan nih, oh misalnya gini, oh buku besar pembantu piutang ini kepada siapa aja 10 juta, itu yang pertama adalah kepada Elita sebesar 2 juta. Kemudian yang kedua kepada Mega sebesar 4 juta rupiah. Kemudian yang terakhir adalah kepada Gongde sebesar 4 juta rupiah. Itu adalah buku besar pembantu piutang. Jadi kalau kita pengen tahu rincian piutang 10 juta itu, kita tinggal lihat buku besar pembantu piutangnya. Ini adalah totalnya. Elita 2 juta, Mega 4 juta, dan Gongde 4 juta. Jadi total adalah 10 juta. Sama juga misalnya kita pengen melihat atau kita
ada utang nih di kantor sebesar 20 juta. Jadi kalau kita ditanya, "Saya pengen tahu dong rincian utang 20 juta ini kepada siapa aja," gitu ya. Jadi tinggal Anda buka buku besar pembantu utangnya, nanti di sana akan ada siapa saja sih yang punya utang, kepada siapa saja sih perusahaan itu punya utang, nanti akan terlihat di buku besar pembantu utangnya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang saya ingin jelaskan pada Anda adalah, eee, tentang COA atau ini yang sering orang bilang chart of account. Jadi kalau Anda mungkin pernah dengar tentang istilah COA ya, itu adalah chart of account atau adalah nomor akun. Orang sering bilang sebagai nomor akun atau nomor rekening akun, oke ya. Nah, saya ingin jelaskan pada Anda bahwa di dalam akuntansi itu sendiri sebenarnya nomor akun itu sudah bakukan secara universal tuh, seluruh dunia tuh sudah mengakui nomor akun itu. Maksudnya adalah seluruh akun yang ada di dalam akuntansi itu sudah ada nomor akunnya sendiri-sendiri, oke. Nah, saya akan jelaskan seperti ini bahwa untuk akun Aktiva ini kan sebenarnya akun ini ada seperti ini ya, akun yang ada di laba rugi sama akun yang ada ini neraca, 3 ini neraca kan, Aktiva utang montalnya ada neraca, kemudian dari pendapatan ini ada di laba rugi sampai dengan beban non operasional. Nah, ke semua akun ini sebenarnya sudah ada nomornya itu secara universal. Jadi contoh nih, kalau Aktiva itu nomor akunnya pasti depannya adalah 1, kalau Aktiva. Kalau utang itu pasti nomornya adalah 2, untuk modal itu nomornya adalah 3. Kemudian kalau pendapatan yang ada di laba rugi itu nomor 4, kemudian kalau harga pokok penjualan itu nomor 5, kalau beban operasional itu nomor akunnya adalah depannya pasti 6 kepalanya, kemudian kalau pendapatan non operasional kepalanya adalah nomor 8 kepala cuannya, sedangkan untuk beban non operasional nomor 9 kepalanya. Nomor 7 itu nggak pernah ada ya nomor akun 7, saya nggak tahu kenapa, cuma memang saya nggak pernah lihat nomor akun nomor 7. Yang ada adalah 1 untuk Aktiva, 2 untuk utang, 3 untuk modal, 4 untuk pendapatan, 5 untuk harga pokok penjualan, 6 untuk beban, 8 untuk pendapatan non operasional, 9 untuk beban non operasional. Itu adalah nomor akun yang ada dalam dunia akuntansi dan nomor ini berlaku secara universal atau secara umum. Kayak gitu berlakunya. Oke, paham ya Mbak sini? Sampai sana dulu paham ya? Tentang nomor akun. Oke, nomor akun yang ini. Jadi Anda nanti harus menghafalkan nomor akun ini. Ini harus Anda hafalkan nomor akun ini. Jangan sampai Anda lupa kayak gitu. Oke. Nah, kemudian, saya pengen jelaskan setelah itu, saya pengen jelaskan pada Anda bahwa sebenarnya di dalam akuntansi itu sendiri kan banyak orang bertanya, "Pak, sebenarnya dalam dunia akuntansi itu ada berapa jurnal sih, Pak?" Gitu. Kadang-kadang kan orang itu paling bingung disuruh bikin jurnal, termasuk saya pun dulu bingung ya. Sebenarnya, eee, jurnal itu ada berapa sih gitu ya, dulu saya bingung juga gitu. Saya juga nggak tahu dulu jurnal itu ada berapa gitu ya. Sehingga ketika saya disuruh menjurnal tuh saya bingung sendiri, saya harus jurnal seperti apa gitu. Nah, sebenarnya saya pengen jelaskan pada Anda bahwa sebenarnya ada triknya nih untuk jurnal itu sendiri, bahwa jurnal itu sebenarnya cuma ada 5 aja. Saya ulangi bahwa dalam dunia akuntansi, jurnal itu cuma ada 5. Oke, jurnal itu cuma ada 5. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas, itu yang paling pertama, jurnal itu. Kemudian yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas, oke. Yang ketiga ada jurnal penjualan, yang kelima ada jurnal pembelian, dan terakhir ada jurnal umum. Cuma ada 5 jurnal ini aja dalam dunia akuntansi, nggak ada lagi yang lain, kayak gitu. Gampang ya. Jadi kalau, eee, Anda disuruh menjurnal pasti tipe jurnalnya itu adalah salah satu dari kelima jurnal ini aja, nggak mungkin ada yang lain, kayak gitu. Jadi simpel ya. Jadi kalau Anda disuruh untuk menjurnal ya pasti jurnalnya dari 5 ini aja, nggak mungkin ada yang lain, kayak gitu. Nah, sekarang baru kita pelajari sebenarnya jurnal-jurnalnya jurnal-jurnal apa aja sih gitu ya. Jadi yang pertama adalah ada jurnal penerimaan kas. Jadi jurnal penerimaan kas itu apa? Fungsinya jurnal penerimaan kas itu adalah untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari penjualan yang sifatnya tunai dan jenis transaksi penerimaan kas yang lain. Jadi, kalau kita menerima uang secara cash, itu pasti masuk dalam kelompok jurnal penerimaan kas. Pasti, nggak mungkin nggak. Sedangkan kalau jurnal penjualan
itu adalah untuk mencatat transaksi penerimaan atau transaksi untuk mencatat transaksi penjualan yang bersifat kredit. Jadi kalau Anda menjual barang tapi belum dibayar oleh orang yang beli, itu pasti termasuk dalam jurnal penjualan. Oke, pasti masuk dalam jurnal penjualan. Kemudian contohnya gimana Pak gitu ya, misalnya contohnya adalah Gongde menjual barang dagangan kepada Elita sebesar Rp1.000.000 dengan cara, ini saya ganti secara tunai atau cash. Ini termasuk dalam jurnal penerimaan kas. Kenapa? Karena Gongde itu menjual barang dan menerima uangnya secara cash atau tunai. Oke. Nah, pertanyaannya adalah jurnalnya seperti apa gitu ya, pertanyaannya. Nah, sebelum kita membuat jurnalnya ini sebenarnya jawabannya di bawah ini. Cuma sebelum kita menjawab itu, kita harus lihat dulu logika transaksi ini seperti apa gitu. Logikanya kita lihat dulu ya. Gongde menjual barang dagangan. Jadi kan menjual barang. Berarti kalau menjual barang berarti penjualannya Gongde itu bertambah. Penjualannya Gongde bertambah. Nah, sekarang kita lihat kalau penjualan itu bertambah di mana gitu ya. Sini. Penjualan atau pendapatan di sini atau penjualan. Itu bertambah di sisi kredit. Berarti kalau kita disuruh menjurnal penjualan itu pasti penjualannya kita taruh di sisi kredit sini, penjualan. Di sisi kredit sebesar Rp1.000.000. Sekarang pertanyaannya adalah, Pak, kalau kreditnya itu penjualan, kas di debitnya apa? Di debitnya apa gitu ya? Karena di debitnya di sini adalah penjualan secara tunai atau cash, berarti debitnya itu pasti kas. Kas sebesar Rp1.000.000. Jadi jurnalnya adalah kas pada penjualan sebesar Rp1.000.000 seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya saya ganti nih, itu bukan dengan cara cash tapi dengan cara kredit. Nah, seperti apa jurnal? Jadi jurnalnya sama aja, di sisi kreditnya adalah penjualan karena penjualannya bertambah, tapi di sisi debitnya itu bukan kas lagi. Kenapa bukan kas? Karena kan kita nggak dapat uangnya nih. Tapi yang kita dapat di sini adalah piutang kita dapat. Karena Elita belum bayar, sedangkan barangnya sudah dia terima. Jadi saya punya piutang kepada Elita atau secara tidak langsung Elita memiliki utang kepada saya kayak gitu ya. Nah, karena saya memiliki piutang berarti kan piutang saya bertambah tuh. Nah, kalau piutang itu bertambah di mana gitu ya? Pertanyaannya. Kalau piutang itu kan termasuk dalam kelompok aktiva ya, benar ya? Kita lihat di sini kalau Anda lupa. Jadi kelompok aktiva, bagian dari aktiva adalah piutang. Jadi kalau piutang itu masuk dalam aktiva. Nah, kalau aktiva bertambah, oke, aktiva bertambah itu di sisi debit, oke ya. Jadi di sini adalah jurnalnya sisi debitnya adalah piutang sebesar Rp1.000.000 seperti ini. Oke, itu jurnalnya gampang ya. Jadi jurnal penerimaan kas dan jurnal penjualan. Kayak gitu contohnya. Jadi saya ulangi sekali lagi, ringkasnya adalah kalau misalnya Anda menerima uang secara cash, itu pasti jurnal penerimaan kas. Tapi kalau Anda menjual barang secara kredit, itu pasti masuk dalam kategori transaksi jurnal penjualan kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Nah, sekarang kalau jurnal pembelian dan pengeluaran kas gimana? Jadi jurnal pembelian itu kebalikan dari jurnal penjualan. Jadi kalau jurnal pembelian itu adalah terjadi karena adanya pembelian barang secara kredit, jurnal pembelian ini. Jadi di sini jurnal pembelian merupakan jurnal untuk mencatat transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit oleh perusahaan. Itu jurnal pembelian. Kalau jurnal penerimaan kas adalah jurnal pengeluaran kas, merupakan jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau ada transaksi pengeluaran kas, itu pasti jurnal pengeluaran kas gitu ya. Sampai sana dulu. Oke. Nah, sekarang gimana contohnya adalah misalnya gini nih. Misalnya Gongde membeli persediaan senilai 1 juta kepada Elita yang dilakukan secara kredit. Jadi saya nggak bayar pada Elita, tapi masih kredit. Jadi jurnalnya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat logikanya lagi jurnal ini. Nah, jurnal ini kan Gongde membeli persediaan. Nah, kalau Gongde membeli persediaan, nanti kan persediaan Gongde bertambah ya. Nah, kalau persediaan itu sebenarnya di mana letak akunnya? Jadi persediaan itu merupakan salah satu bagian dari akun aktiva ini nih, persediaan. Merupakan bagian dari aktiva. Nah, kalau persediaannya bertambah, berarti kan aktivanya bertambah nih.
Nah, aktiva itu bertambah di mana? Aktiva itu bertambah di sisi debit. Jadi di sini kita bikin debitnya adalah pembelian persediaan sebesar Rp1.000.000. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kan ini melakukan secara kredit, Pak. Berarti kalau secara kredit, berarti kan Gongdae ini memiliki utang kepada Elita. Ada utang ya? Atau orang bilang kan utangnya Gongdae bertambah nih. Nah, kalau utang di mana letak saldo normalnya gitu? Kalau utang itu saldo normalnya adalah di sisi kredit. Jadi kalau utang bertambah sisi kredit, berarti sisi kreditnya di sini kita bikin utang dagang sebesar Rp1.000.000 seperti itu. Simpel ya. Itu untuk jurnal pembelian. Sorry, ini jurnal pembelian dulu yang. Oke, itu jurnalnya. Nah, kalau jurnal pengeluaran kas, itu sama nih, Gongdae membeli persediaan senilai Rp1.000.000 per Elita dilakukan secara tunai. Jurnalnya gimana? Jadi sisi debitnya sama, pembelian persediaan Rp1.000.000, kreditnya karena kita keluar uang ya, karena kita keluar uang atau keluar kas itu kan sebenarnya saldo normalnya adalah di sisi, atau kas itu merupakan bagian dari aktiva. Aktiva kan kalau bertambah sisi debit, tapi kalau dia berkurang, kalau aktiva berkurang pasti sisi kredit, kebalikannya ya. Oke, sisi kredit, jadi kalau kita mengeluarkan uang cash berarti kreditnya pasti ada kas sebesar Rp1.000.000. Nah, seperti inilah jurnalnya, jurnal untuk pengeluaran kas kayak gitu. Oke. Nah, sekarang jurnal yang terakhir adalah jurnal umum. Jadi jurnal umum itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi intern perusahaan di luar dari transaksi penjualan, penerimaan kas, pembelian dan pengeluaran kas. Jadi kalau selain 4 transaksi ini itu pasti masuk dalam jurnal umum. Contohnya paling gampang jurnal umum adalah jurnal penyusutan gitu ya. Itu masuk dalam kategori jurnal umum. Kalau jurnal penyusutan itu jurnalnya adalah debitnya beban penyusutan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nanti akan saya ajarkan lebih detail pada tentang penyusutan ini. Tapi minimal Anda tahu bahwa untuk jurnal umum itu adalah jurnal untuk mencatat transaksi selain penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan dan pembelian. Itu masuk dalam kategori jurnal umum. Gitu. Oke, jadi sekian dulu yang bisa saya ajarkan kepada Anda di hari ini, karena udah berakhir materinya ya. Jadi itu yang saya ajarkan kepada Anda di hari ini. Semoga apa yang saya ajarkan ini ada yang melekat pada otak kalian ya, atau Anda pahami. Dan seperti yang saya pernah jelaskan bahwa saya di kelas online ini lebih banyak akan mengajar dengan media video YouTube seperti ini, karena ini lebih mudah bagi saya untuk saya memberikan atau mentransfer ilmu pada Anda dibandingkan dengan menggunakan Google Meet atau Zoom. Karena kalau Google Meet atau Zoom itu terkadang kita terputus oleh koneksi internetnya. Jadi kalau ini kan Anda bisa menyaksikan secara full dan bisa Anda ulangi lagi penjelasan saya gitu ya. Jadi nanti saya akan berikan Anda soal yang harus Anda kumpulkan, akan saya berikan juga waktunya kapan gitu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan kepada saya, mohon tanyakan langsung kepada saya lewat WA Group. Jadi tujuan saya adalah agar Anda memahami materinya. Jadi semoga Anda memahami apa yang saya ajarkan di malam hari ini, dan terima kasih untuk waktunya.